Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Kazinul Birri, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Gayam, Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur. Pada video kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi konstekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara, khususnya berkaitan dengan pendidikan yang berpihak pada anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mendapat keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ada beberapa poin penting dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, pendidikan holistik, pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak, sistem Among, dan budi pekerti. Apa itu pendidikan holistik? Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan holistik adalah pembelajaran di mana murid atau peserta didik dibentuk menjadi insan yang berkembang secara utuh, meliputi olah rasio, olah rasa, olah jiwa, dan olah raga melalui proses pembelajaran dan lainnya yang berpusat pada murid dan dilaksanakan dalam suasana penuh keterbukaan, kebebasan, serta menyenangkan. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam pembelajaran harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya, pembelajaran yang diberikan kepada anak harus berdasarkan karakter dan kondisi lingkungan di mana anak itu tumbuh dan berkembang. Di sisi lain, pembelajaran harus memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta zaman yang ada agar anak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan tantangan zaman yang dihadapi. Selain itu, Ki Hajar Dewantara juga memperhatikan perkembangan sikap moral dan karakter anak agar anak bisa memiliki sikap moral dan karakter serta budi pekerti yang luhur sesuai dengan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, serta anak memiliki kebanggaan terhadap identitas dirinya di tengah-tengah keberagaman budaya masyarakat global. Ki Hajar Dewantara juga menekankan pentingnya sistem Among. Apa itu sistem Among? Sistem Among adalah metode pengajaran yang dilandaskan pada prinsip asi, asa, dan asu. Jadi, seorang guru dalam memberikan pembelajaran harus dilandasi dengan rasa kasih sayang yang tulus, peduli terhadap perkembangan anak, dan menuntun anak agar bisa menguasai materi pembelajaran yang diberikan dengan baik tanpa ada paksaan dan intimidasi. Siswa juga mendapatkan pengalaman belajar yang menyenangkan dan merdeka. Sistem Among dalam pendidikan tercermin dalam semboyan trilogi pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarsa Sang Tulodo, di mana ketika berada di depan, guru harus menjadi teladan yang baik bagi anak didik. Yang kedua, Ingmadya Mangun Karsa, di mana ketika guru berada di tengah, guru harus mampu merangsang anak untuk membangun ide dan gagasan serta mampu berpikir kritis. Dan yang ketiga, Tutwuri Handayani, ketika guru berada di belakang, guru wajib memberikan dorongan, arahan, dan motivasi kepada anak agar anak tumbuh dan berkembang dengan baik. Jadi, pendidikan yang berpihak pada anak bisa kita terapkan dengan memberikan kemerdekaan pada anak dalam belajar, merangsang anak untuk kreatif dan inovatif, serta merancang pembelajaran yang sesuai dengan kodrat anak yang meliputi kodrat alam dan kodrat zaman. Namun, saat ini masih banyak para guru yang melakukan pembelajaran tidak mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Masih banyak para guru
ketika melakukan pembelajaran justru lebih banyak menuntut anak daripada menuntun. Pembelajaran cenderung berorientasi pada guru, bukan berorientasi pada siswa. Metode pembelajaran lebih didominasi dengan metode ceramah, dan ketika ingin membentuk karakter anak lebih banyak menggunakan pemberlakuan hukuman. Adapun penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di SMAN 1 Gayam, yang pertama melalui pembiasaan positif di sekolah seperti kebiasaan 3S, senyum, sapa, dan salam, mengawali pembelajaran dengan membaca surah Yasin, dan melakukan sholat zuhur berjamaah. Hal ini penting dilakukan agar anak didik memiliki budi pekerti yang luhur, karena bagi masyarakat Madura, adab lebih utama daripada ilmu. Kedua, di sekolah kami, para guru dituntut untuk berinovasi merancang pembelajaran yang merangsang minat belajar anak dengan mengintegrasikan dengan kemajuan teknologi yang ada. Selain itu, anak didik diberi kebebasan untuk berkreasi sesuai dengan keinginannya. Ketiga, melalui kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler bertujuan untuk memberikan ruang kepada anak untuk mengasah dan menyalurkan bakat yang dimiliki, sehingga bakat yang dimiliki bisa berkembang dengan baik dan bermanfaat untuk kehidupannya di masa yang akan datang. Tentunya dalam penerapan pendidikan yang berpihak pada anak, menurut Ki Hajar Dewantara tidak lepas dari tantangan dan solusi. Tantangan yang pertama berasal dari anak didik, di mana minat belajar anak didik masih rendah dalam mengikuti pembelajaran. Nah, tantangan ini bisa kita carikan solusinya dengan cara merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan penggunaan model pembelajaran yang inovatif dan variatif, serta mengintegrasikan dengan kemajuan teknologi yang ada. Tantangan yang kedua, tantangan yang berasal dari kondisi guru itu sendiri, di mana tidak bisa kita pungkiri saat ini guru masih belum menyeluruh dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pembelajaran yang berpihak pada murid. Tantangan ini bisa kita carikan solusinya dengan mengajak para guru dengan penuh kesadaran untuk mengikuti berbagai pelatihan yang dapat mengembangkan dan meningkatkan kompetensi serta menguatkan pemahaman tentang pentingnya pendidikan yang berpihak pada murid. Demikianlah pemaparan saya tentang demonstrasi kontekstual dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Akhir kata, jadilah guru yang tak henti untuk terus belajar demi kemajuan pendidikan Indonesia. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.